Terima kasih buat jemaat yang setia, yang sudah datang di ibadah kedua jam 11. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau masuk, kita mau mulai, kita mau satu dalam doa. Saya undang dengan hormat, semua bangkit berdiri. Segala hormat dan pujian hanya bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, sangat baik, bahkan teramat baik bagi kami Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa bagi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau kami ada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh lalui selama 1 minggu ini bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat jemaat yang sudah hadir di ruangan ini. Bahkan yang masih dalam perjalanan Engkau tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Supaya di tempat ini kami Tuhan meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Memuliakan nama Yesus, Raja di atas segala Raja. Urapi kami Tuhan kembali yang ambil bagian dalam pelayanan di ibadah kedua ini Tuhan. Baik itu dari usher, singer, song leader, pemain musik, soundman, multimedia, Tuhan urapi dan memberkati. Ikat terus kami dengan tali kasih-Mu, sehingga pelayanan kami hari ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kuduskan ruangan ini, terlebih lagi ruangan hati kami Tuhan. Kuduskan setiap peralatan yang kami pakai, biar semuanya boleh mendatangkan kebaikan. Berkati gembala sidang kami, Pastor Paulus Supit, beserta istri, anak, menantu, bahkan cucunya Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati kesehatannya, berkati pengembalaannya. Bahkan berkati juga Tuhan semua jemaat yang hadir, mereka yang datang, yang berbeban berat Tuhan Engkau berikan kelegaan. Yang butuh pertolongan Engkau adalah penolong yang sejati. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang berdosa Tuhan ampuni. Biar setiap jemaat-Mu yang datang, mereka tidak sama seperti mereka pulang, tapi mereka membawa pulang kemenangan, membawa kemenangan lepas kemenangan, jawaban lepas jawaban. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, Pastor Edward Supit yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Mari Roh Kudus urapi dia lebih dan lebih lagi Tuhan. Biar setiap benih firman yang ditabur itu menjadi rema bagi setiap kami yang mendengar. Mampukan kami Roh Kudus untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita saudara. Haleluya. Sampai di minggu pertama di bulan Maret Tuhan memelihara kita, amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari saudara kita mau satukan hati kita mau menyembah Tuhan.
Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesak ku percaya Tuhan Kau dekatku. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini, saudara. Katakan tingginya langit, tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanmu. Biar kehendakmu dan rencanamu terjadilah di hidupku. Kau yang menuntun setiap langkahku, hanya Engkau pertolonganku. Padamu Yesus, aku berseru. Ialah jawaban, saudara. Harapan terang hidupku. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesak ku percaya Tuhan Kau dekatku. Meski ku beruraiai mentah, ku tahu Kau setia. Dengan segenap hatiku percaya Kau setia selamanya. Meski malamku panjang. Senyum semuanya bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesak ku percaya Tuhan Kau dekatku. Saya mau dapat serebor supi. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesak ku percaya Tuhan Kau dekatku. Kami percaya bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kami tahu dan yakin bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan dan membiarkan kami. Kasih Tuhan nyata, kasih Tuhan tidak berkesudahan, kasih Tuhan adalah kasih agape. Dan kami bangga, kami bersyukur, kami memiliki Tuhan yang selalu mengasihi umat-Mu. Ajarkan kami untuk senantiasa juga boleh hidup untuk menyenangkan hati Tuhan dimanapun kami berada dan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup ini, baik besar maupun kecil. Kami mau belajar untuk mengucap syukur dan berkata bahwa Engkau Tuhan yang baik. Karena itu pada pagi hari ini kami rindu Tuhan berbicara kepada setiap anak-anak-Mu yang hadir tanpa terkecuali. Apapun permasalahan, pergumulan, tantangan kehidupan yang mereka sedang hadapi, kami tahu firman Tuhan ini berbicara untuk setiap kami. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu, karena hadirat-Mu yang kami butuhkan lebih dari segala-galanya. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, bukan isi hati hamba-Mu.
biar firman Tuhan boleh sampai ke dalam lubuk hati kami semua yang terdalam. Kami siap untuk diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kamilah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini? Bilang sama kanan kiri, saudara, Tuhan sayang sama kita. Alright. Okay. Ya, senang hari ini, so powerful worship. Ya, saya percaya saudara sangat diberkati sekali. Saya datang ke tempat ini tadi sekitar jam 11 kurang 10. Dalam perjalanan masih sempat hujan lumayan deras. Cuman saya pikir, waduh kalau pas sampai di sini parkir, terus turun hujan-hujan lumayan repot. Tiba-tiba sekitar jam 11 kurang 3 hujannya mulai mereda. Dan pas saya parkir, hujannya berhenti. Saya bilang, wah Tuhan keren juga ya bisa. Padahal saya nggak minta untuk memberhentikan hujan. Tuhan tahu saya mau turun, mau sampai ke tempat ini. Dan saya percaya Tuhan itu baik buat setiap kita. Ya mungkin beberapa saudara berkata, masa sih Tuhan baik? Ya saya katakan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sekalipun ada hal yang tidak baik. Tapi di balik yang tidak baik itu, tetap percaya. Pasti ada waktunya kita akan melihat pelangi yang indah akan ada di dalam kehidupan kita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Again, thank you for the praise and worship team. Ya, tadi worship leader juga membawa dengan suara yang indah dan membawa kita masuk hadirat Tuhan, sukacita. Musisi juga bermain dengan sangat luar biasa dan saya percaya saudara adalah jemaat yang sangat amat diberkati. Kok yang amin cuma 10%. Saya ini bersyukur ya, saya punya adik yaitu gembala saudara Pastor Paulus yang sangat luar biasa. Inilah salah satu di keluarga yang membuat saya paling cemburu. Kenapa? Dari semuanya ini dia adalah orang yang paling tampan, yang paling handsome, satu. Kedua, di keluarga ini yang paling bisa nyanyi. Dua, kalau yang lain nyanyi ya bagus sih, tapi maksudnya bagus untuk membuat orang berlari dari tempat. Jadi Pastor Paulus ini adalah orang yang bukan handsome, nyanyi, dan selalu hatinya itu benar-benar baik banget. Karena saya tahu banget ya bahwa dia tuh hati tuh mengasihi jiwa-jiwa sehingga dia suka pelayanan misi dan tidak heran kalau Tuhan tuh pakai beliau dengan dahsyat dan luar biasa. Punya anak cantik-cantik, ya ganteng, yang udah nikah juga nikah sama orang-orang yang berhasil, sukses. Dan saya percaya bahwa apa yang beliau alami sekeluarga itu pasti juga akan turun kepada setiap jemaat Tuhan. Dan saudara di tempat ini tidak kebetulan karena saya percaya banyak sekali gereja ya di Jakarta Barat aja ada ratusan gereja. Tapi kita nggak mengejar fasilitas atau tempat karena tempat ini nggak akan ada habis-habisnya. Satu bagus, nanti minggu depan ada lagi yang lebih bagus. Tapi kita mau ada di tempat ini sebagai keluarga. Dan saya berdoa saudara yang ada di tempat ini bisa berakar, bertumbuh, berbuah dan hari lepas hari semakin diberkati Tuhan. Yang percaya kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah saudara terkasih, khotbah hari ini saya percaya adalah titipan Tuhan buat kita semua. Dengan tema yang sederhana, Tuhan tidak pernah menyerah dengan kita. Siapa yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah menyerah dengan kita? Alright. Orang boleh menyerah sama kita, tapi Tuhan tidak pernah menyerah. Tadi saya bilang musisi sangat luar biasa sekali ya menyertai tim worshipers. Saya itu memang orang seni dari kecil. Saya itu suka seni dari kecil. Tapi saya harus sadar diri, saya suka seni tapi ternyata saya bukan pelaku seni. Jadi dulu saya mau belajar main piano. Jadi saya ambil private guru piano untuk mengajarkan saya. Tapi setelah 6 bulan, ternyata bukan sayanya yang menyerah sebagai murid, tapi gurunya yang menyerah untuk mengajar saya. Benar-benar akhirnya gurunya bilang reputasi saya bisa hancur nih kalau mengajar kamu soalnya gak pernah naik-naik kelas. Dan saya pikir apalagi ya, karena saya mau main musik, saya tuh rindu main musik. Ya walaupun dulu belum ke gereja, tapi saya rindu untuk bisa ada di dalam grup band. Jadi paling gak saya harus belajar main musik. Saya pikir, kalau saya nggak bisa main keyboard, saya mau coba main drum. Jadi
Saya pada saat itu les drum. Ya, tapi saudara tahu main drum itu kelihatannya mudah, tapi itu sulit sekali karena tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan itu bisa beda-beda semua saudara. Jadi pas waktu saya latihan drum private juga, gurunya ini lebih luar biasa, lebih persisten, lebih konsisten, lebih gigih. Lewat 6 bulan dia bisa mengajar saya. Tapi di bulan ke-9 akhirnya menyerah juga. Nah saya mau katakan bahwa orang itu bisa menyerah sama kita. Tapi Tuhan tidak pernah menyerah dengan kita. Apapun masalah yang pernah saudara hadapi, kesalahan, selama saudara balik lagi mengasihi Tuhan, mencari wajahnya, orang boleh meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak pernah sekali-sekali meninggalkan dan membiarkan kita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Nah temanya adalah God has not given up to you. Tuhan tidak pernah menyerah dengan kita. Nah seringkali kita suka melakukan sebuah kesalahan, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kadangkala kesalahan itu bisa mudah untuk bisa kita ulangi lagi. Contoh, dulu kita pernah rapat gereja itu pakai hotel Pullman untuk function roomnya. Jadi kita rapat setahun biasanya ada 2 kali. Nah itu rapat akhir tahun, jadi kumpul semua leaders, semua volunteers, sukarelawan, dan kita pakai ruangan itu. Ya berjalan sepanjang hari dari pagi sampai malam seperti biasa. Sebelumnya kita pasti transfer deposit dan 2 hari sebelum acara tersebut kita harus bayar full. Acara itu udah berjalan dan 6 bulan kemudian kita harus lagi namanya rapat pertengahan tahun. Tapi kita nggak pakai hotel Pullman, kita pakai hotel The Dharma Wangsa pada saat waktu itu. Dan kita harus transfer. Dan pada saat waktu itu saya lupa transfer, sehingga di dalam perjalanan mau pelayanan diingatkan lagi bahwa hari ini sebelum jam 12 adalah hari jam terakhir, kalau tidak itu mungkin akan dipakai orang lain. Jadi pada saat waktu itu karena jumlah transfernya besar, jadi saya pakai M-Banking, klik BCA, bukan M-Banking. Nah sambil di jalan, supir yang bawa mobil dan saya harus pakai klik BCA, saya cepat-cepat transfer, saya pikir ya udah selesai transfer. Tapi setelah jam 4 sore, saya dapat telepon lagi. Dia bilang, Pak, kok transfernya belum masuk? Katanya Bapak mau transfer sebelum jam 12. Saya bilang, saya udah transfer. Terus kemudian, enggak Pak, kita udah cek, Bapak transfernya benar enggak ke tempat account kami? Dan akhirnya saya coba cek lagi, ya ampun sudah karena cepat-cepat. Saya bukan transfer untuk ke perusahaan hotel Dharma Wangsa, tapi saya transfer ke hotel Pullman yang pada saat waktu 6 bulan yang lalu. Dan jumlahnya cukup besar, hampir sekitar 40 juta something. Waduh, saya panik pada saat itu. Dan saya telepon ke sana dan ternyata nggak bisa dikembalikan begitu saja dan dibutuhkan waktu 10 hari. Ya saya mengerti lah ini manajemen bukan sebuah toko yang bisa langsung dikembalikan. Singkat cerita tapi setelah 10 hari itu bisa dikembalikan. Artinya kita bisa buat sebuah kesalahan dan kita bisa perbaiki kesalahan dan dalam 10 hari masalah itu selesai. Benar nggak saudara? Nggak terlalu sulit. Atau pernah yang kedua saya rencana mau pergi ke Bandung. Dan biasa sampai udah mau di ujung mau masuk tol yang ke Bandung itu sebelah kiri setelah pemberhentian saya lupa 72 atau 77 saya lupa. Itu harusnya belok kiri. Dan karena pada saat itu saya sama teman-teman lagi bincang-bincang dan tiba-tiba saya bukan belok kiri, saya nggak sadar dan saya terus saya pikir, loh kok ini kayaknya jalurnya beda ya? Karena waktu itu udah cukup lama tidak ke Bandung. Kok beda ya? Nggak jalur yang saya kenali. Ternyata bukannya ke Bandung itu kalau nggak salah ke Purwakarta ya kalau salah atau pokoknya yang terus aja nggak ke Bandung. Dan akhirnya kita harus putar balik dan membutuhkan waktu hampir 45 menit untuk balik lagi ke arah Bandung. Tapi yang saya ingin katakan kita bisa lakukan. Walaupun mungkin menyita waktu lebih lama dalam perjalanan ke Bandung yang harusnya sudah sampai tapi mengalami penundaan lebih daripada 45 menit. Tapi masih bisa diperbaiki.
Hari ini kita mau belajar dari seseorang yang namanya Simson. Kesalahan-kesalahan yang fatal yang dia perbuat sampai akhir kehidupannya. Ada kesalahan yang seperti saya katakan tadi, salah transfer masih bisa saya hubungin dan masih bisa diperbaiki dan bisa ditransfer balik. Salah jalan kita masih bisa puter, waktu hanya yang terhilang waktu. Tapi ada kalanya dalam hidup kita. Kesalahan tidak bisa diperbaiki begitu saja. Tidak mudah kita putar haluan. Tidak mudah seperti kita ketik di laptop atau di komputer, salah, kita delete lagi, kita hapus, kita ulang lagi, kita ketik lagi. Kalau dulu mesin ketik dulu kan masih repot ya, pakai tip X tuh zaman saya sekolah. Jadi penuh banyak tip X, terus harus kalau enggak sebelum ada tip X harus dihapus begitu sampai kertasnya mau robek gitu. Kalau sekarang kan lebih gampang kan, tinggal delete lagi atau di bold terus kemudian diketik ulang. Tapi in life tidak selalu kita bisa lakukan seperti itu. Saya lately suka lari seminggu 2 kali atau 3 kali. Satu waktu saya lari di GBK dan habis lari saya mau ngopi di FX, di Common Ground. Jadi sekitar jam 10 kita berenam kumpul sama teman-teman. Jadi ngobrol di lantai 2. Terus kemudian kita udah share ya, masing-masing lihat bill-nya, kita bayar masing-masing, kumpulin. Satu orang ini yang harus tugas untuk bayar. Udah, dia bilang katanya kasih aja cash-nya nanti saya bayar pakai kredit card. Jadi habis itu udah ngobrol-ngobrol, waktunya pulang kita turun semua. Ya turun, misah ke tempatnya masing-masing. Ada yang ke lobi bawah, ada yang dijemput di depan. Tiba-tiba waktu saya mau jalan keluar, waitersnya itu lari mengejar saya. Pak. Saya bilang kenapa? Ini bilnya belum bayar. Loh saya pikir kok teman saya tadi bilang dia kumpulkan uangnya terus kemudian mau bayar pakai kredit card. Saya bilang kan teman saya yang bayar, belum ada yang bayar Pak bilnya. Ya udah singkat cerita saya bayar dulu, tapi saya telepon teman saya. Teman saya bilang, aduh ya ampun saya lupa tadi. Jadi saya pikir juga saya sudah bayar. Tapi saat itu saya bisa bayar, teman saya bisa kirim transfer balik, masalah itu selesai. Tapi hari ini kita mau belajar, seorang yang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan. Gak mudah dia menyelesaikan masalah dan kesalahan yang dilakukan di dalam hidupnya. Hari ini kita pun akan mengalami hal-hal yang sama. Mungkin ceritanya beda-beda. Tapi saya ingin katakan apapun masalah kendala yang kita hadapi, yang lalu, saat ini, atau satu waktu ke depan. Ingat khotbah hari ini. Bahwa Tuhan tidak pernah menyerah dengan kita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Nah saudara, sedikit saya kasih history mengenai Samson. Atau Simson. Simson itu memimpin bangsa Israel selama 21 tahun. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Sangat kuat sekali. Tampan, ganteng. Ibaratnya sempurna lah yang namanya Simson ini. Yang luar biasa sejak dari lahir. Dia punya kelebihan yang Tuhan berikan secara supernatural. Coba kita lihat di dalam Hakim 13 ayat 3 sampai 5. Saya baca buat saudara, kalau memang ada di screen boleh dikeluarkan, kalau enggak saudara dengarkan saja. Dikatakan demikian, Hakim-Hakim 13 ayat 3 sampai 5 ya. Sebab sesungguhnya kamu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan pisau cukur tidak akan mengenai kepalanya. Sebab anak itu akan menjadi nasir bagi Allah sejak dari kandungan. Dialah yang akan mulai menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Jadi sejak dari lahir, dikatakan demikian.
dan melahirkan anak laki-laki, pisau cukur tidak boleh mengenai kepalanya. Itu persyaratannya. Anak ini akan menjadi, apa dikatakan? Nasir bagi Allah sejak dari kandungan, dan ada misi Tuhan bahwa melalui anak ini dia akan mulai menyelamatkan orang Israel. Dan di ayat 24 dikatakan demikian. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan dinamainya siapa saudara? Simson. Anak itu menjadi besar dan diberkati Tuhan. Katakan diberkati Tuhan. Lihat, sejak dari lahir anak ini sudah diberkati Tuhan. Tapi saya mau kasih ada dua bagian. Bagian yang pertama, bagian apa sih kesalahan yang, dua kesalahan utama yang dilakukan oleh Simson. Dengarkan baik-baik. Itu bisa terjadi buat saudara, saya dan kita semua, dan kita jangan bilang ini buat kamu nih. Ini cocok buat ini nih. Enggak, kita coba introspeksi diri semua sama-sama saudara dan saya. Kesalahan yang pertama, Simson memiliki masalah dengan amarah. Gampang marah. Tidak ada penguasaan diri. Kita lihat belakangan ini kasus-kasus yang terjadi karena tidak adanya penguasaan diri dan bisa melakukan hal-hal yang sangat mengerikan. Satu waktu dia kalah taruhan. Kan hidupnya begitu kan, judi. Pokoknya ngawur lah hidupnya. Kalah taruhan, dia marah, dia bunuh 30 orang. Padahal dia yang kalah. Tapi dia gak mau disalahkan. Kedua, satu waktu dia kesel sekali sama satu orang yang punya peternakan yang besar. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia ambil obor, dia nyalakan obor, dia siram istilahnya minyak tanah atau bensin ke 300 serigala. Kemudian dibakar hidup-hidup, saudara. 300 serigala mati semuanya. Perkebunan anggur, perkebunan padi habis terbakar karena dia marah. Duh, lihat saudara, lihat. Kok dia marah. Sadis banget, saudara. Dan di Hakim 15 ayat 8, karena orangnya marah juga, peternakannya habis, padi, kebun anggur habis, marah orang ini balas lagi, ngebunuh istrinya daripada Simson. Dan bapak mertuanya juga. Nah, Simson dengar juga lagi begini, istrinya mati. Dia marah lagi, saudara. Lihat di Hakim 15 ayat 8 dikatakan, dengan pukulan yang hebat ia meremukan tulang-tulang mereka, lalu pergilah ia dan tinggal diam di bukit batu. Dia menyerang mereka dengan kejam, membunuh lagi, saudara. Wow. Ini yang namanya Simson, orangnya kuat banget, saudara. He was a strong man. Tapi masalahnya gak ada penguasaan diri. Gampang marah. Karena daripada itu, yuk kita semua belajar. Saya gak bilang saya gak marahan, enggak. Tapi kita kan saling mengingatkan satu dengan waktunya. Siapa tahu satu waktu di jalan, saudara lagi naik motor, sama saya naik motor juga, saya juga suka naik motor. Dan tiba-tiba saudara salip saya, dan kemudian saya buka helm saya, dan saya teriak ke saudara. Dan kemudian saudara bilang, Shalom Pastor Ed. Kemarin mengajarkan katanya harus ada penguasaan diri. Ya, sayangnya saya gak kenal saudara semua, saudara lebih kenal sama saya, ini yang bahaya, saudara. Jadi yang pertama kesalahan Samson adalah gampang marah. Kita lihat sehari-hari ini. Masalah-masalah yang terjadi yang mungkin dia akan sesali juga seumur hidupnya. Saya percaya sebagai manusia akan menyesal. Tapi pada saat waktu marah, suka khilaf, suka lupa. Bahkan bukan hanya lupa, khilaf buat sebuah perencanaan yang mengakibatkan hal yang fatal. Benar saudara, kalau kita gak ada penguasaan diri, gampang marah, ini yang kita harus jaga. Makanya setiap hari Minggu kita datang beribadah, saya percaya Roh Kudus menenangkan kita. Melembutkan hati kita lagi. Bukannya kita lemah lembut, tapi kita tetap kuat,
tapi kita bisa menjadi orang yang sabar dan mudah memaafkan. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Yang kedua, Samson memiliki masalah dengan nafsu. Kalau pertama temper, gampang marah, kedua moral. Dia kuat, hebat, gampang marah, dan orangnya nafsuan. Kalau saudara belajar di rumah, di pasal 14, ada wanita Filistin yang bukan sebangsanya, sudah dibuat sebuah peraturan harus sesamanya, tetapi karena dia nafsu, dia berkeinginan sekalipun tidak boleh. Akhirnya dia menikah dengan wanita Filistin ini. Dan wanita Filistin inilah yang mencelakakan dia juga. Mengkhianati Simson. Tapi masih belum ada apa-apanya, saudara. Tapi dia gak belajar dari yang pertama, dia kedua dengan Delilah. Dan wanita yang kedua ini yang akhirnya mengakhiri kehidupan Simson dengan tragis. Kenapa? Dia mengkhianati Simson. Sampai Simson harus mengakhiri kehidupannya. Yang tadinya harus dipakai Tuhan luar biasa. Mungkin saudara berkata, ya Pastor Ed, kita kan gak seperti itu. Saya bilang cerita ini adalah sebuah perjalanan kehidupan. Saudara mungkin punya cerita yang berbeda. Tapi kita juga bisa jatuh di dalam hal-hal yang berbeda-beda. Cuman khotbah hari ini untuk mengingatkan kita semua. Kita sering terjebak di dalam satu hal yang kita tahu adalah sebuah kelemahan kita. Dan Simson bukan melakukan kesalahan satu kali, tapi berkali-kali. Intinya hari ini kalau sudah belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, tangkap meaningnya yang baik, apa yang Tuhan sampaikan. Saya percaya apa yang saudara akan pelajari dalam beberapa menit ke depan. Prinsip-prinsip yang sederhana bisa menyelamatkan kita. Untuk kita tidak harus jatuh, terjebak, dan mengakhiri kehidupan dengan tragis. Saya percaya setiap kita Tuhan mau pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan tidak pernah melahirkan kita menjadi pecundang. Mungkin kita pernah gagal, kita pernah jatuh. Tapi tujuan Tuhan menjadikan kita kepala bukan menjadi ekor. Terus naik bukan turun, diberkati waktu keluar, diberkati waktu masuk. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Yuk kita belajar dengan cepat dalam beberapa menit ke depan. Apa yang Tuhan sampaikan melalui kehidupan Simson pada saat waktu dia jatuh dan sebelum dia jatuh. Pertama, belajarlah dari kesalahan. Simson tidak pernah belajar dari kesalahan. Ada pepatah berkata demikian. If you don't learn from your mistakes, that's the biggest mistakes you can make. Kalau Anda tidak pernah belajar dari kesalahan, itu kesalahan yang terbesar yang Anda akan buat. Mengerti? Sekali lagi saya ulang. Kalau Anda tidak pernah belajar dari kesalahan-kesalahan, maka itulah kesalahan yang terbesar yang Anda perbuat dalam hidup Anda. Siapa di sini suka masak? Oh, nggak ada yang suka masak, pasti suka makannya aja. Saya nggak bisa masak, tapi saya suka lihat orang masak. Karena itu kalau saudara tahu Master Chef Indonesia, ada Chef Yuna, Chef Renata, Chef Arnold. Itu saya nonton terus. Seru banget loh. Buat saya seru, padahal saya nggak bisa masak. Tapi seru aja, jadi mengerti. Saya nggak bisa nyanyi, nggak bisa. Nggak bisa main musik, nggak bisa. Tapi kalau saya dengar suara fals sedikit, saya tahu. Kenapa? Karena saya suka, jadi saya dengerin musik terus. Saya ini jago untuk tahu makanan enak atau tidak. Masak nggak bisa, saudara. Cara masaknya gimana? Tahu gitu, karena teori. Nah kemarin salah satu ada yang namanya, kalau saudara ikutin, ada yang namanya si Syahril. Ya sekarang dia udah top 6 di MasterChef, udah mau final. Dia cukup jago, rambutnya panjang, gondrong segini. Tapi satu waktu dia lupa karena dia panik, dia pegang panci pakai tangan, pakai jari begini. Langsung melepuh.
Jadi kalau saudara lihat saat ini 3 jarinya dibungkus ya. Pakai perban. Kenapa? Karena megang panci panas-panas. Tapi waktu di interview dia bilang, waduh saya tuh panik banget pada saat itu karena waktu tinggal 10 menit lagi. Sedangkan dia harus masih buat ini dan buat itu. Tapi dari hal ini saya belajar lagi lebih hati-hati. Saya nggak mungkin mengulang lagi untuk tangan yang sebelah kiri yang menjadi korban karena sudah ada korban tangan kanan. Dia pasti akan lebih hati-hati. Saudara mengerti nggak maksud saya? Kalau saudara pernah pegang panci panas, terus kemudian tangan saudara melepuh, hanya orang bodoh yang akan melakukan 2 kali, 3 kali. Enak loh melepuh. Langsung kita tuh belajar. Aduh. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 8 ayat 5. Hai orang-orang naif, pahamilah kecerdasan dari orang-orang bodoh. Pahamilah apa saudara? Akal budi. Belajar dari kesalahan. Saya ingat pada saat waktu itu, saya pernah cerita dulu. Saya itu gak pernah main futsal. Main sepak bola suka. Futsal itu menurut saya kelihatannya mudah tapi quite tricky. Karena harus gerak cepat, lapangan pendek, dan itu harus gesit dan lincah dan juga flexibility, kecepatan, dan semua itu nggak semudah seperti kalau buat saya main sepak bola lebih mudah, cuman masalahnya nafas. Dan saya diajakin terus sama anak saya pada saat itu, saya ingat Jacob waktu masih remaja, dia bilang ayo dong Dad, let's join us. Dad gabung aja sama anak-anak dewasa muda, Jacob sama anak-anak youth-nya. Akhirnya karena dia begging terus, kemudian saya bilang saya mau menyenangkan anak saya, ya udah ayo kita ke Grand Indonesia. Loh kok ke Grand Indonesia main futsalnya? Enggak di situ, ada di Kebun Jeruk. Enggak, kita ke Grand Indonesia, kita beli kostum baju sepak bolanya dulu. Kan modalnya dulu biar kelihatan keren dulu. Udah beli yang murah-murah sih, atasannya, terus kemudian celananya, sampai sepatunya. Wih, David Beckham kalau ngeliat saya langsung minder pasti. Waktu saya pakai, saya lihat di kaca, ih gila keren banget saya bilang. Kayak bener-bener pemain futsal. Udah main youth, anak muda, lawan dewasa muda. 2 kali 45 menit. Di babak kedua, 15 menit sebelum selesai, anak-anak muda itu ketinggalan 4-2 nilainya. Wih, di malunya luar biasa. Malu dong saudara, anak muda kalah sama yang lebih tua. Nah saya ini tadinya bagian penyerang tengah, jadi ngoper-ngoper gitu ya. Yang paling aman, oper-oper gitu. Saya jago lah kalau ngoper-ngoper gitu. Tapi udah mulai kehabisan tenaga. Capek, tapi saya masih mau main. Saya pikir apa ya posisi yang aman. Saya pikir nih untuk menyelamatkan nilai yang udah aman 4-2. Saya jadi kiper aja. Pendetanya loh jadi kiper. Siapa yang berani ngegolin? Iya kan? Mereka bilang bener Pastor Ed, cocok jadi kiper aja. Pasti kita menang. Pasti mereka gak enak anak-anak muda kalau lihat Pastor Ed yang kipernya. Mau nendang juga males gitu. Saya pikir iya juga nih. Gak usah lari jauh-jauh. Terus kalau futsal kan gawangnya gak terlalu besar kan. Saya jadi kiper. Weh, aman santai kan. Saya bener-bener juga nih kayaknya serangan gak datang-datang nih. Karena mungkin udah lihat kipernya Pastor Ed gitu kan. Mereka sungkan. Tiba-tiba waktu teman-teman lagi serangan ke sana karena musuh. Tiba-tiba ada serangan balik. Nah orang-orang kita yang udah lumayan udah berusia. Udah kehabisan tenaga. Nah anak-anak muda ini kan waduh napasnya tuh kayak gak ada habis-habisnya kan. Jadi pas waktu serangan balik. Yang lain udah tenang-tenang aja. Karena dia pikir tenang aja Pastor Ed di depan yang kiper. Walaupun di serangan balik paling ya ujung-ujungnya mereka juga gak enak gitu sungkan. Saya juga pikir wah ini kan 3 orang nih kan maju bawa bola kan. Saya bilang saya sambil teriak-teriak kan hei gitu. Gak bergemik sedikit pun saudara. Kenceng banget lari ya. Waduh saya mulai ini saya bilang nih kalau lagi bertanding kayaknya dia lupa siapa gembala sidangnya.
pas waktu udah dekat, yang bawa bola ini yang satu sebelah kanan, yang sebelah kanan ini dengan karena lari cepat kehilangan keseimbangan. Dan saudara kalau tahu sebagai kiper, kalau cuma sendiri, kiper harus lebih maju ke depan supaya nggak lebih, ya secara teknik gitu penjagaannya nggak terlalu lebih sulit karena gawangnya besar. Jadi kita persempit sudutnya, jadi kita maju ke depan. Yang satu kehilangan keseimbangan, saya lihat udah oleng, jatuh saudara, menimpa saya dengan kecepatan yang tinggi dan saya kehilangan keseimbangan. Kaki saya kayak ketekuk begini, kaki kanan gini. Terus ditimpa sama dia, jadi kayak krak. Jadi dia nubruk saya jatuh, yang satu sih gampang tinggal ngegolin. Wah, teriak-teriak, wah, seneng banget. Waduh, dia nggak tahu saya lagi ngerang-ngerang kesakitan situ. Dan baru terakhir kenapa Mas? Kenapa? Akhirnya saudara tahu, nggak bisa jalan. Pulang itu digotong. Dan orang rumah pada saat itu bilang, wah dia berangkatnya udah kayak David Beckham. Pulangnya udah kayak Gus Dur, saudara. Digotong. Tapi saya masih belum sadar, saya ada pelayanan khotbah di tempatnya Philip Montova pada situ, Gereja Marsaron di Surabaya. Itu Jumat malam kan kejadian, Sabtu berangkat. Jadi berangkat saya pinjem tongkat dari jemaat yang pernah juga jatuh. Naik pesawat sampai sana, khotbah masih pakai tongkat. Khotbah hari Sabtu itu masih ada, dewasa muda, Pro M di GMS Cempaka. Tapi kaki membengkak, terus badan meriang, saudara. Nggak tahan, jam 10 malam dibawa ke dokter tulang. Di x-ray semua ternyata ada belahan dari tumit sini ke samping sini, itu di betis, ada belahan tipis dan sini udah putus ligamennya. Dia bilang ini nggak boleh pakai tongkat pun nggak boleh, kaki itu nggak boleh ditumpukan ke lantai, harus pakai kursi roda. Kalau nggak ini bisa robek dan bisa patah. Waduh, jadi hari Minggu saya khotbah 5 kali di kursi roda. Dan sejak saat itu sampai hari ini saya belum pernah main futsal lagi. Itu pengalaman yang tidak pernah terlupakan. Dan dokter bilang, sampai hari ini saya harus hati-hati, nggak boleh keceklik sedikit pun sebenarnya yang sebelah kanan. Kalau nggak ini fatal. Karena kamu nggak muda lagi, kamu udah umur 55 tahun. Saya bilang, masa dok, saya kok rasanya kayak mau 25 tahun nih. Karena itu belajar dari kesalahan. Jangan pegang lagi panci yang panas. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Yang kedua adalah, pilih dengan bijak siapa temanmu. Kalau yang pertama belajar dari kesalahan. Simpson nggak belajar dari kesalahan. Kedua, pilih dengan bijak siapa teman-temanmu. Kalau ada pepatah lagi, kalau saudara mau terbang tinggi bagaikan Raja Wali, jangan bergaul dengan ayam-ayam. Yang cuma hanya cuman ngomong aja, tapi nggak bisa terbang-terbang tinggi. Kenapa? Karena saudara akan menjadi dengan siapa saudara bergaul. Yang paham katakan amin. Saudara bergaul dengan ayam, saudara akan jadi kayak ayam. Cuman rame jadi bawah. Tapi nggak terbang-terbang tinggi. Cuman ngomong ya. Makanya kadang-kadang orang suka ngomong. Cuman nggak ada hasilnya. Simpson itu gagal dalam hidupnya. Karena dia pergaulan yang salah. Tuhan punya rencana dari awal untuk menjadi orang yang menyelamatkan bangsa Israel. Pertanyaan saya, coba saudara jujur jawab di hati saudara. Lingkaran kecil saudara, pertemanan saudara yang dekat, komunitas saudara yang paling dekat, itu seperti apa? Orang-orang yang membawa pengaruh positif atau pengaruh negatif? Teman-teman saudara yang membawa saudara semakin jauh dari Tuhan? Atau teman-teman saudara yang membawa saudara selalu melekat dengan Tuhan sekalipun ada masalah dan tantangan? Teman-teman saudara yang selalu narik saudara ke bawah, to tear you down, menghancurkan saudara? Atau teman-teman saudara yang selalu membangun saudara? Ayo motivasi saudara. Coba saudara refleksikan.
Saya selalu bersyukur, makanya saya bilang, saudara harusnya bangga punya gembala yang tadi saya sudah katakan, bukan aja tampan, baik, cinta Tuhan, cinta jemaat. Beberapa saat yang lalu dia sempat bilang sama saya begini, Kak Ed, terus ya melayani Tuhan. Jangan menyerah, maju terus. Paulus support. Dan saya simpan itu message-nya. Waktu saya baca, it brought tears on my eyes. Dan saya bilang, banyak orang bisa pandai berkhotbah. Belum tentu punya hati seperti Tuhan. Dan saya bersyukur, saya bangga. Saya punya adik yang luar biasa. Dia bukan hanya pandai untuk bisa menyampaikan isi hati Tuhan. Tapi dia punya hati yang mengasihi tanpa syarat. Dan itu adalah gembala saudara. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Saya setiap kali kesini saya merasa seperti kayak rumah. Waktu lagu kita bersyukur tadi di awal, saya bilang Tuhan terima kasih. Ini adalah gereja yang baik, punya komunitas yang luar biasa. Saya kenal Om Hani, Antelina itu lama. Setiap kali ketemu saya pasti dia orang yang senyumannya ini yang sangat mematikan. Kalau sudah tahu, penuh dengan very wise. Senyumnya tuh kayak mirip-mirip sama saya 11-12 gitu lah. Dan selalu gak pernah lihat sisi yang kurangnya dari saya. Dia bilang selalu, Edward gimana kabarnya, baik. Usahanya gimana, bisnisnya semua jalan baik. Ya Om Hani selalu doakan semua. Tiba-tiba kemarin minta jadwal juga. Ya saya cuman hanya bersyukur. Kita harus punya satu komunitas di mana kita dikelilingi orang-orang yang membangun kita. Bukan menjatuhkan kita. Kita juga satu waktu bisa ada di satu posisi yang sama. Ingat apa yang kita tabur, kita akan tuai. Karena daripada itu saya berdoa biar GBRM tempat ini adalah satu jemaat yang penuh dengan kasih. Saling memotivasi, saling menguatkan, saling membangun satu dengan lainnya. Maka saya percaya Tuhan akan memberkati kita semua. Oh beri tepuk tangan, jangan tanggung-tanggung berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang pertama belajar dari kesalahan, kedua pilih dengan bijak siapa teman-temanmu. Yang ketiga, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang amin cuma satu orang tuh, Pak. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nggak mudah sih memang. Tapi paling tidak mulai dengan amin, puji Tuhan. Saya itu khotbah nggak mau muluk-muluk, saya tahu. Nggak mudah. Tapi paling tidak dengan amin kita ada usaha. Samson ini nggak pernah serius dengan Tuhan. Pertama. Kedua, dia selalu hanya melakukan apa yang dia ingin lakukan. Kedua. Ketiga, filosofinya seperti ini. If it feels good, then I will do it. Kalau saya merasa enak, ya saya lakukan. Itu ketiga. Keempat, nah ini parah nih. Saudara baca di Alkitab, cek nanti ya pulang. Saudara gak pernah lihat Simpson berdoa sekalipun. Baru sampai di akhir kehidupannya. Dengarkan baik-baik. Waktu matanya udah dicungkil dan udah diborgol, baru dia berdoa. Wow. Bisa gak sih saudara bayangkan? Seorang anak yang dilahirkan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Seorang anak yang sudah diberkati Tuhan sejak dari lahir. Kita ini semua saudara dan saya, kita bisa menghindari banyak masalah dan musibah dalam hidup. Jikalau kita selalu di awal cari wajah Tuhan dan tuntunan Tuhan. Apa aja dalam bisnis, cari jodoh, apa aja yang saudara mau lakukan. Saya gak bilang selalu pasti berhasil,
Tidak, saya bilang kita bisa mengurangi segala musibah dan kekurangan dan kesalahan jikalau kita minta petunjuk daripada Tuhan. Tapi seringkali kita jadikan Tuhan itu baru prioritas yang ke-10. Nanti kalau ada masalah baru cari Tuhan. Tapi saya bersyukur saudara. Ini hujan loh saudara tadi di luar. Saya kaget, saya datang masuk di sini kita sekarang 11:03 ya, 11:05. Ibadah mulai jam 11 ya Pak ya? Itu udah rame, udah hampir 95% full. Dan saya bangga sama saudara. Saya percaya saudara ada usaha untuk datang dari awal. Untuk memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan saya percaya saudara lakukan ini bukan buat Pastor Paulus, tapi saudara lakukan untuk Tuhan. Dan saya percaya Tuhan sendiri kok yang memberkati saudara. Yang percaya katakan amin. Kalau kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Nah ini sangat penting saudara. Pemain keyboard boleh mengiringi, pemain keyboard saja. Dengarkan baik-baik, buka hati saudara. Jangan cepat-cepat udah mikirin mau pulang. Tapi ini hal yang penting yang saya mau sampaikan. Di akhir kehidupannya karena dia buat kesalahan-kesalahan, gak pernah belajar, pergaulan yang salah, gak sungguh-sungguh cari Tuhan, saudara tahu? Dia dikhianati istrinya Delila, rambutnya dicukur, padahal kekuatannya di situ. Kok saudara bilang, kok apa hubungannya? Ya udah gak usah pikirin. Tuhan udah bilang, jangan dicukur tuh rambutnya. Hilang kekuatannya supranatural. Diborgol, ya istilahnya kita ambil yang bahasa yang sehari-hari, matanya dicungkil, udah gak bisa apa-apa, kayak orang udah tua umur 95. Tapi ya, saudara tahu, di akhir kehidupannya baru dia berdoa. Wow, saya bilang, sekali di Alkitab ditulis, Samson berdoa. Dan saudara tahu, waktu dia berdoa, Tuhan tidak menyerah dan kasih kesempatan yang terakhir. Sebelum dia mengembuskan nafas yang terakhir. Yang tadi ya udah lemah, gak ada kekuatan. Tangannya diborgol, diikat ke tiang yang satu. Tiang yang berikutnya, tiang penopang dari kuil yang besar. Tapi dia berdoa, Tuhan berikan aku kesempatan sekali lagi. Supaya hidupku bisa memuliakan Tuhan. Dan Tuhan kasih kekuatan. Sehingga dia tarik, bang! Itu pilar penopang kuil itu hancur. 3.000 orang tentara Filistin, semua yang ada, tidak ada satupun yang hidup, termasuk Simson. Dan saudara tahu tragisnya, hanya dalam 1 detik 3.000 tentara Filistin itu lebih banyak daripada kemenangan yang dia hadapi selama dia memerintah bangsa Israel 21 tahun. Saudara bisa bayangkan, kalau saja Simson selalu cari wajah Tuhan dalam hidupnya, Tuhan bisa pakai Simson dengan dahsyat dan luar biasa. Tapi paling tidak Tuhan kasih kesempatan sekali lagi untuk supaya melalui hidupnya di akhir kehidupannya dia bisa memuliakan Tuhan. Pesan Tuhan hari ini, jangan pernah menyerah dengan Tuhan. Dan kalau saudara lihat sebagai ayat penutup di dalam Ibrani 11 ayat 20 ayat 32, nama Simson muncul sebagai pahlawan-pahlawan iman. Dan di ayat 38 dikatakan telah beroleh kekuatan di dalam kelemahan. Bahkan ditulis di ayatnya sebagai Simson hero of faith. Bahkan di dalam kelemahan Tuhan berikan kekuatan. Tetap bisa menjadi saksi yang hidup. Walaupun banyak kesalahan yang dilakukan. Tuhan bisa pakai setiap orang dari kesalahan demi kesalahan dan pakai orang itu dengan dahsyat. Tuhan tidak hanya pakai orang yang sempurna. Kalau Tuhan hanya pakai orang yang sempurna, maka tidak ada satupun orang yang bisa dipakai oleh Tuhan. Karena tidak ada yang sempurna, saya, saudara semua. Tuhan tidak pernah menyerah dengan Simson. Tuhan juga tidak pernah menyerah dengan saudara semua. Tuhan lihat potensi yang ada dalam hidup saudara. Sebagai penutup 3 menit saya mau cerita. Saya kemarin ada satu pelayanan.
Dan saya setelah itu orang itu menghampiri saya. Dia bilang, Pastor Ed, masih kenal saya enggak? Dan saya ingat banget karena ciri khas orang ini. Mukanya sebelah kiri hancur. Masuk gitu. Hancur. Jadi saya mengenali tapi saya lupa di mana ya. Terus dia ingetin saya. Ingat enggak Pastor Ed? Dulu waktu itu hidup saya masih hancur. Tapi saya udah berikan kesaksian di YouTube, di podcast. Di mana saya obat-obatan, narkotika, kokain, alkohol selama hampir 15 tahun. Saya berzina di depan istri saya. Saya suruh istri saya ngelihat saya melakukan perzinahan. Sengaja saya lakukan itu. Dan saya bengis. Saya sangat sadis. Tapi 12 tahun lalu atau 20 tahun lalu saya lupa. Persis dia bilang, saya terima Tuhan Yesus. Dan saya mendekat dengan Tuhan. Keluarga saya dipulihkan. Dan saat ini saya ada di gereja ini. Gereja ini ada 5 kali ibadah. Dan saya sebagai koordinator di ibadah yang jam 11. Gerejanya lebih dari 5.000 jemaat. Dan saya bilang, wow. Saya sampai nangis, saya bilang, wah Tuhan luar biasa. Tuhan bisa pakai. Dia bilang saya waktu itu mau bunuh diri. Dari puncak turun, saya tabrakin mobil. Tapi saya gak mati-mati. Ini muka saya hancur. Udah mobil tabrak, saya sengaja, saya berantem. Dan saya dipukul orang. Saya dikampak sampai ini kan codet masuk seperti ini. Tapi saya masih ada di tempat ini. Bahkan saya bisa melayani Tuhan. Saya mau katakan, Tuhan tidak pernah menyerah dengan kita semua. Dan Tuhan mau pakai saudara semua, seluruh keluarga daripada GBI-REM. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang hadir tempat ini. Hamba-Mu berdoa buat adik hamba-Mu Pastor Paulus, Yani, anak-anaknya, mantu-mantunya, cucu, keluarga besar semua, sukarelawan, volunteers, leaders, jemaat Tuhan. Kami tahu bahwa khotbah hari ini untuk kami semua. Mengingatkan kami semua. Kalau saudara ada waktunya mau menyerah gak kuat. Rasanya gak sanggup lagi. Ingat Tuhan bilang, saya tidak pernah menyerah dengan Anda. Saudaralah kepunyaan Tuhan. Tuhan mencintai saudara. Hamba-Mu melepaskan berkat materi, jasmani, rohani. Damai sejahtera Tuhan turun dalam kehidupan jemaat Tuhan tempat ini. Yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit oleh bilur Yesus Tuhan sembuhkan. Yang putus pengharapan, biarlah mulai ibadah pada hari ini mereka keluar dengan semangat yang baru. Dan percaya ada hari esok yang penuh pengharapan in Jesus name. Semua ini berkati Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi yang meriah lagi buat Tuhan Yesus. God bless you. Yes. Thank you Pastor. Jemaat Tuhan silahkan duduk kembali. Terima kasih banyak Pastor Ed sudah jadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan jemaat Tuhan saat ini kita mau berdoa buat persembahan. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop boleh mengangkat tangan. Oke, di situ Pak minta tolong. Bapak Ibu, mari sebelum memberi persembahan kita berdoa, kita boleh angkat amplop kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini, kami bersyukur ya Tuhan. Engkau sudah memberkati ibadah kami ya Tuhan dari awal pertengahan hingga menjelang akhir. Engkau memberkati kami dengan pujian dan penyembahan. Terlebih lagi Tuhan, Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Yang senantiasa membangun Tuhan umat-Mu, khususnya jemaat GBI-REM. Untuk semakin luar biasa dan menjadi jemaat dewasa di dalam Engkau. Kau memberkati hamba-Mu Pastor Edward Sukbit Tuhan. Kau pakai hamba-Mu lebih lagi dimanapun Kau tuntun melayani. Biarlah melalui hamba-Mu banyak jiwa-jiwa diberkati.
Kau memberkati keluarganya, apapun yang dikerjakan berhasil karena Tuhan menyertai. Juga Tuhan, kami mau mengembalikan berkat Tuhan untuk siang hari ini. Kuduskan benda-benda mati ini, Engkau pakai Tuhan untuk melebarkan pekerjaan-Mu di GBI Rem. Bahkan Kau memberkati semua pengurus yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan Tuhan, sehingga persembahan ini sungguh-sungguh berguna untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kami ucap syukur berterima kasih atas hadirat-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah kiranya puji-pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami berterima kasih atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada ibadah kami pagi hari ini melalui bibir mulut hamba-Mu Pendeta Edward Sobet. Bahwasanya Engkau tidak pernah menyerah. Engkau senantiasa mengasihi dan menolong kami. Kami berdoa bagi hamba-Mu Pendeta Edward Supit. Tuhan senantiasa menyertai. Tuhan senantiasa memberikan dia kekuatan dan kemampuan untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah melalui kehidupan pribadi, keluarga dan pelayanannya, nama-Mu boleh dipermuliakan. Biarlah pelayanannya juga boleh membawa jiwa-jiwa lebih mengenal Engkau dan mengasihi Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi gembala kami Pendeta Edward Supit beserta ibu yang sedang menghadiri konferensi di Dubai. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, sehingga mereka boleh kembali bersama-sama kami dengan tidak kurang suatu apapun. Bapa, kami juga berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang telah datang dalam ibadah pada pagi hari ini, Bapa. Tuhan memberkati. Tuhan juga memberikan mereka kekuatan dalam menjalani kehidupan ini untuk tidak pernah menyerah. Karena Tuhan tidak pernah menyerah kepada kami. Biarlah Tuhan memberkati segala usaha, pekerjaan, dan juga sekolah anak-anak kami. Tuhan mencukupkan segala apa yang kami perlukan dan kami butuhkan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa, sebelum kami kembali meninggalkan ruangan ini dan kembali ke dalam kehidupan kami sehari-hari, ini kami anak-anak-Mu, kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Kasih, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sejak saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu.